Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Kofifatul Azizah, mahasiswi STIQ Al-Multazam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya di masa mendatang berdasarkan analisis SWOT. Di sini saya akan mengambil bisnis plan, atau ide usaha ciput alot anti melorot. Jargonnya adalah nyaman ciputnya, terasa dinginnya. Mengapa saya ambil ide usaha ini? Berawal dari permasalahan saya sendiri ketika membeli ciput di luar sana, berbahan dasar rajut ataupun kaos itu sangat tidak nyaman, yang pertama. Kedua, gampang melar. Yang ketiga, jahitannya tidak rapih atau gampang copot. Ya, bahan rajut ketika dipakai 1-2 kali masih oke. Tapi ketika kita pakai berkali-kali dia akan gampang melar. Ya, tidak awet. Dan bahannya rata-rata tidak dingin. Ya, atau panas, tidak menyerap keringat. Dan jahitannya menurut saya tidak rapih. Kenapa? Ketika kita pakai berkali-kali itu akan copot sendiri. Jadi tidak rapih. Jadi Ana berpikir untuk membuat ciput sendiri dengan berbahan dasar yang dingin, nyaman, dan tentunya jahitannya rapih, yakni jersey premium. Nah, jadi alhamdulillahnya saya bisa jahit, jadi saya jahit sendiri ciput anti melorot dan nyaman. Untuk analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari ciput alot ini yang pertama adalah dibuat dengan bahan yang premium, nyaman, dan tidak panas. Kenapa saya bilang premium? Karena jersey ini mencapai harga 59.000 per meter. Kebayang nggak premiumnya gimana? Yang kedua, nyaman. Kenapa saya bilang nyaman? Karena ciput ini, bahan jersey ini cukup menyerap keringat dan dingin, tidak panas. Yang kedua, tidak mudah melar. Seperti yang kita tahu, bahan rajut ataupun kaos ketika kita pakai beberapa kali dia akan melar dengan sendirinya. Tapi insya Allah dengan bahan jersey premium ini tidak akan melar beberapa tahun kemudian, insya Allah. Yang ketiga, dijahit dengan rapi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya menjahitnya dengan tangan saya sendiri. Alias saya bisa jahit sendiri. Jadi saya insya Allah tahu kualitasnya dari ciput ini. Yang keempat, terdapat pilihan warna dan model. Insya Allah saya akan keluarkan ciput ini dengan berbagai warna basic seperti black, navy, brown, ataupun grey seperti itu. Dan insya Allah juga akan ada 2 model. Yang pertama dengan model basic seperti ini, kotak ya. Ya, nih bisa dilihat. Dan yang kedua ada bentuk bando. Nah, untuk para ahwat, nih bisa dipilih 2 model, insya Allah. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Nah, di setiap kelebihan pasti ada yang namanya kelemahan. Kelemahan dari ciput ini, 1, lebih mahal dibanding ciput biasanya. Teman-teman, kalau kita beli ciput biasanya kisaran harga 10-15.000. Tetapi kalau ciput jersey ini kisaran 20-25.000. Jadi lumayan mahal. Kenapa mahal? Karena dia juga memang banyak premium, jahitannya rapih, dan tidak mudah melar. Yang kedua, kain atau bahan susah dicari. Kenapa saya bilang susah dicari? Karena jersey premium ini memang jarang di toko-toko kain seperti biasanya. Jadi memang harus biasanya pesan terlebih dahulu. Baik, untuk analisis SWOT yang ketiga, yakni opportunities atau peluang. Yang pertama, bisa dipesan melalui online shop atau COD. Insya Allah saya akan buatkan media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook, untuk memperluas jualan saya. Insya Allah jadi untuk di luar pulau, luar daerah, masih bisa pesan melalui online. Dan untuk daerah-daerah yang terdekat, itu bisa dipesan melalui COD. Yang kedua, ciput ini selain bisa digunakan untuk ciput, tapi bisa digunakan juga untuk bando, teman-teman. Ya, untuk para ahwat ketika di rumah. Nah, jadi desainnya memang sengaja didesain untuk 2-in-1 atau 2 kegunaan. Nih, jadi dia ada karetnya di bagian belakang. Jadi dia seperti bando. Tapi bisa digunakan juga untuk ciput. Ya, jadi dia 2-in-1. Masya Allah ya. Yang ketiga, cocok dipakai untuk kalangan muda ataupun tua, ya ibu-ibu. Karena memang ciput ini tujuannya untuk menutupi aurat. Nah, jadi untuk remaja maupun ibu-ibu insya Allah bakalan nyaman dengan bahan jersey premium. Untuk analisis SWOT yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing dengan menggunakan branding. Seperti yang kita tahu, branding atau merek yang terkenal di masyarakat yang paling populer adalah Robani. Nah, karena ini masih bisnis plan yang
sangat sederhana yang saya bangun sendiri, jadi belum bisa menyaingi produk-produk yang memang sudah punya nama atau branding. Yang kedua, pesaing ciput dengan penyajian yang unik dari mulai kemasan maupun marketing. Kenapa saya bilang seperti itu? Pesaing-pesaing di sana ketika packaging itu sangat kreatif dan unik, memang saya akui. Dari mulai box, kotak, ada kartu ucapan, dari logo, merek, maupun itu bordir atau sablon, itu sangat kreatif dan unik. Dan marketing di bidang ya sosial media, dari mulai Facebook, IG, Instagram itu sangat aktif, belum bisa menyaingi. Jadi untuk bisnis yang masih muda seperti saya, belum bisa sempurna. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari bisnis plan saya. Semoga bisnis plan ini bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari dan bisa menjadi bisnis yang mendunia. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.